Perkenalkan, nama saya Rirul Sihaan. Perkenalkan, nama saya Alia Tunisia Mandamanik. Perkenalkan, nama saya Riri Yandini. Perkenalkan, nama saya Yona Revalina Ginting. Perkenalkan, nama saya Dr. Rau. Peran pemimpin dalam membangun budaya positif. Budaya positif yang pertama itu ialah musyawarah. Artinya, organisasi lain melakukan pemilihan itu dengan cara voting. Tetapi kalau organisasi imam memilih pemimpin itu dengan musyawarah tertinggi. Ini sudah disusun dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi, organisasi imam budayakan musyawarah. Keputusan tertinggi bukan ada di voting, tapi ada di musyawarah. Contoh, ketika sudah habis masa jabatan sebagai ketua organisasi imam, imam mengadakan musyawarah siapa kira-kira pemimpin selanjutnya. Rasa tanggung jawab bersama yang ditanamkan oleh pemimpin organisasi imam, yaitu melalui kerjasama dalam pembagian tugas masing-masing anggota. Kalau tidak memiliki rasa tanggung jawab yang besar, artinya dia sudah ingkar terhadap tanggung jawab. Setiap orang dalam pengurusan organisasi dikasih tanggung jawab masing-masing. Budaya positif yang ketiga yaitu kolaborasi. Kolaborasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai hasil bersama. Contoh kecil yang dapat dilakukan misalnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan di tempat umum. Peran seorang pemimpin dalam menanamkan rasa tanggung jawab bersama dalam organisasi untuk menjaga budaya kerja yang sehat yaitu dengan Komunikasi secara terbuka. Kalau kita membuka komunikasi secara terbuka, maka semua akan menerima dan semua akan memiliki rasa tanggung jawab yang sama untuk membesarkan organisasi imam. Komunikasi terbuka membentuk musyawarah. Misalnya, tahun ini ada kegiatan. Tentu itu akan dirapatkan sebelumnya. Dalam melaksanakan rapat, bukan ketua yang mengambil keputusan. Dalam organisasi imam, dirapatkan dan dimusyawarahkan. Apa keputusan dalam rapat tersebut, itulah yang akan dijalankan, bukan dari keputusan pemimpin. Seperti yang kita ketahui, banyak organisasi lain yang mengambil keputusan adalah pemimpin, sedangkan organisasi imam tidak seperti itu. Jadi, membangun rasa tanggung jawab itu melalui komunikasi terbuka dengan musyawarah dan kolaborasi serta pembagian tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing anggota untuk berkontribusi dalam organisasi. Jadi, pemimpin hanya memfasilitasi saja. peran pemimpin organisasi imam terhadap anggota tidak dapat diukur karena imam adalah organisasi internal yang ada di jurusan PPKN, khususnya mahasiswa yang muslim. Peran dari ketua imam itu sentral atau strategis. Ketua organisasi tidak bisa mengambil keputusan secara langsung, melainkan melalui rapat. Peran ketua dalam organisasi imam yaitu mengarahkan, mengayomi, mengkoordinasikan anggotanya untuk melakukan hasil musyawarah atau hal yang ingin dicapai dalam organisasi imam. Tantangan yang sering dihadapi pemimpin dalam membangun dan mempertahankan budaya positif. Tantangan paling besar yang pertama yaitu bagaimana pengurus imam itu dapat menyatukan semua anggota-anggota menjadi satu gagasan. Maka, cara mengatasinya dengan musyawarah, yang mana pendapat yang lebih bagus dan lebih relevan maka akan dilaksanakan. Tantangan yang kedua adalah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan waktu. Cara mengatasinya dengan meminimalisir rapat, karena di Unimed menggunakan sistem blok yang dimana masuk 2 kali seminggu. Tentu organisasi imam ini sangat toleran terhadap tugas-tugas kawan. Langkah yang pemimpin ambil jika ada anggota organisasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya organisasi. Yang dapat diambil adalah rapat tertinggi di imam PPKN. Selain ada rapat harian imam PPKN, ada namanya rapat presidium. Rapat presidium ini meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil-wakilnya serta kabin-kabinnya. Jadi mereka semua yang memikirkan kira-kira apa kendala atau masalah yang terjadi. Jadi sebelum diberitahu ke anggota-anggota, mereka rapat dulu dan berkoordinasi bersama-sama.
Yang kedua ada rapat harian. Rapat harian ini keseluruhan pengurus termasuk anggota-anggotanya dan bebas siapapun yang masuk asal masih mahasiswa PPKN. Jadi, imam PPKN meminimalisir yang namanya anggota harus menyelesaikan masalah. Maka, yang menyelesaikan masalah itu adalah presidium. Anggota-anggota tidak perlu tahu apa masalah kita. Jadi, sebesar apapun masalahnya, pecah-pecah di mulut presidium, yang artinya organisasi imam ini menggunakan mekanisme musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, komunikasi.